Assalamualaikum Mbak Ida. Waalaikumsalam, Mbak Sri. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Mbak Sri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Tapi ya itu Mbak, aku kayaknya nih banyak pikiran, galau dikit lah. Banyak. Banyak yang dipikirkan Mbak. Oh gitu. Banyak pikiran ya, pantas ngubungin saya buat ngobrol-ngobrol virtual. Nah, kemarin itu kan saya kan cari-cari ini, aku nih suntuk nih cari-cari, ternyata ketemu di HP saya ketemu nomornya Mbak Ida. Coba-coba saya chat, ternyata direspon. Alhamdulillah. Saya berpikir gini, kira-kira aku mau curhat ke Mbak Ida nih, bisa nggak ya gitu, bertanya-tanya nih di hati saya, bisa nggak, boleh nggak, Mbak Ida nih mau nggak mendengarkan saya? Oh, tentu saja saya mau mendengarkan. Jadi kita mau cerita-cerita nih. Apa nih sebenarnya yang pengen diceritakan? Saya siap mendengarkan. Saya tuh gini loh Mbak ya. Saya tuh memang punya masalah. Masalah saya ini kan udah banyak nih, masalah dari saya, dari pribadi saya. Nah ini mungkin masalah ini di pembelajaran saya mungkin ya Mbak ya. Jadi kebetulan saya tuh ketemu Mbak Ida, terus saya tuh butuh teman curhat. Siapa tahu Mbak Ida tuh bisa mendengarkan curhatan saya. Saya itu kok pembelajaran saya ini kok kayaknya tuh monoton gitu Mbak ya, kok cuma satu buku aja. Sedangkan sekarang itu kan Mbak, pembelajaran itu kan pembelajaran yang menyenangkan, yang boleh memakai IT, yang boleh memakai apa saja, pokoknya menyenangkan buat anak. Nah sedangkan pembelajaran saya ini Mbak, satu buku itu hanya yang didapat dari dinas, LKS nggak boleh ya Mbak ya, nebus buku yang paket begini-begini nggak boleh. Jadi sumber belajarnya itu hanya satu. Jadi saya ini bingung Mbak, bingungnya tuh begini, masa sih saya ini mau seperti ini aja belajarnya? Saya juga mau seperti Mbak Ida itu loh, menyampaikan pembelajaran itu yang keren, yang bagus, yang zaman lah. Nah, setelah saya pikir-pikir kan Mbak, saya menginginkan pembelajaran seperti itu, tapi masalahnya ini di saya ini mampu atau tidak, bisa atau tidak dengan pembelajaran tersebut. Nah itu yang menjadi momok bagi saya nih Mbak, masalah yang berat bagi saya. Saya kepinginnya pembelajaran itu yang menyenangkan, yang bagus, yang kreatif, yang gimana, tapi kendalanya di sayanya Mbak, saya mungkin dari IT saya tidak begitu ahli, tidak begitu pintar, hanya tahu buka tutup. Nah, jadi siapa tahu Mbak Ida dengan keluhan saya ini, Mbak Ida bisa memberikan solusi atau memberikan pencerahan buat saya. Nanti Mbak Sri gini. Ya saya mengharapkan pendapat dari Mbak Ida. Oke, baik. Jadi di sini tadi Mbak Sri sudah menyampaikan ya apa aja yang jadi permasalahannya. Yang saya tangkap dari cerita Mbak tadi bahwa pembelajaran yang selama ini Mbak lakukan itu terkesan monoton ya, begitu ya? Iya, monoton. Iya. Membosankan. Membosankan gitu. Padahal Mbak Sri di sini kepengen juga memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid. Iya. Tapi kendalanya adalah dari Mbak Sri sendiri gitu kan, yang kata Mbak Sri tadi agak sulit untuk IT gitu kan, IT. Sedangkan sekarang kan zaman ini udah sangat berkembang, bahkan teknologi sangat dibutuhkan gitu. Benar. Oke. Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal pembelajaran nih Mbak Sri, pembelajaran yang baik, yang ideal, menurut Mbak Sri itu seperti apa sih? Mungkin bisa lebih dijabarkan yang idealnya. Tadi kan hambatannya ya, terus yang ideal tuh gimana gitu menurut Mbak Sri? Ya idealnya kan kita kan harus mengikuti ini Mbak, perkembangan zaman kan. Jadi anak-anak tuh harus mempunyai keterampilan, harus tahu nih pembelajaran lewat IT itu bagaimana. Sedangkan saya sendiri
terbatas, kemampuan saya terbatas. Jadi apa ya, yang ingin saya berikan sama anak-anak tuh bagaimana gitu loh Mbak. Tapi saya itu bersemangat, tetap saya itu bersemangat ingin ini loh Mbak, ingin gimana ya kalau aku tuh nanti bisa seperti Mbak Ida tuh ya, bisa seperti komputer seperti Mbak Ida tuh ya, mungkin akan mudah menyampaikan materi kalau kita biasa menyampaikan materi lewat tulisan, tapi kalau lewat gambar-gambar tuh mungkin anak-anak lebih menyenangkan. Nah, saya di situ kebetulan bertemu dengan teman, dan teman saya itu menyarankan seperti ini Mbak, Mbak Sri, itu loh ada pembelajaran lewat online katanya gitu kan, ada pembelajaran pelatihan workshop komputer, kalau mau nanti bisa. Terus saya kembalikan lagi ke diri saya kepingin nih mengikuti pelatihan. Nantinya jika saya sudah mengikuti pelatihan, apakah sekolah saya itu memfasilitasi perangkat-perangkat tersebut, itu ya Mbak ya. Jadi ya itu tadi kendala-kendalanya Mbak, kendala-kendalanya dari pembelajaran saya yang membosankan tuh ya itu tadi, perangkat sekolah yang tidak memadai gitu kan, terus juga keterbatasan saya. Mungkin Mbak Ida bisa mungkin solusinya bagaimana? Oke, di sini tadi kita bicara soal harapan Mbak Sri ingin anak-anak tuh lebih terampil, pembelajarannya menyenangkan, jadi tidak monoton. Terus ternyata hambatannya tadi dari Mbak Sri keterbatasan dalam penggunaan IT. Terus ada lagi hambatan satu ini tentang fasilitas di sekolah. Iya benar Mbak. Jadi tadi ada Mbak Sri bercerita bahwa salah satu teman Mbak mengatakan bahwa bisa mengikuti pelatihan gitu ya? Iya benar Mbak. Nah mungkin yang tadi itu solusi buat kemampuan untuk pengembangan diri Mbak Sri. Tapi di sini ada lagi satu hambatan ternyata. Hambatan itu adalah fasilitas sekolah. Nah, kira-kira nih solusi buat mengatasi hambatan ini nih yang seperti apa ya? Kira-kira yang mungkin paling mungkin lah Mbak Sri lakukan supaya pembelajaran bisa tercapai nih, pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai lah dengan apa yang Mbak Sri harapkan. Jadi harapan saya itu kan Mbak, nantinya di pembelajaran saya ini dengan keterbatasan fasilitas yang ada, selama ini saya membawa anak-anak melihat kiri kanan lingkungannya itu bagaimana. Jadi pembelajaran di lingkungannya mereka tuh seperti apa gitu ya. Terus juga saya juga berharap nanti setelah Mbak ya, setelah fasilitasi yang tidak tersedia itu ya, supaya anak tidak membosankan, saya harus ajak bagaimana anak-anak di luar lingkungan sekolah, harus ajak bermain atau bagaimana ya, seperti itu Mbak, dengan keterbatasan saya dan fasilitas sekolah. Oke, baik. Tadi Mbak Sri menyebutkan bahwa bisa saja nih mengajak anak-anak untuk memanfaatkan lingkungan sekitar gitu ya. Berarti dalam hal ini ada pembelajaran kontekstual Mbak ya? Iya, benar. Dan harapan Mbak Sri dari pembelajaran itu sebagai solusi kalau misalkan fasilitas di sekolah itu tidak bisa terpenuhi gitu ya. Jadi sekarang kira-kira nih rencana yang akan Mbak Sri lakukan ke depan itu seperti apa nih buat membuat apa yang selama ini diharapkan tuh bisa tercapai. Nah, tadi kan rencananya tadi mungkin sudah ada sebagian saya uraikan ya Mbak ya. Jadi saya sendiri dulu mengikuti pelatihan ya Mbak ya, karena nggak mungkin lah saya nggak bisa, menurut saya bagaimana gitu kan, sedangkan gurunya bisa memberikan ilmu kepada muridnya, mentransferkan ilmu kepada muridnya. Jadi saya sendiri harus berjuang, harus semangat untuk mengikuti pelatihan agar saya bisa IT. Terus yang kedua, saya perlu dukungan Mbak.
dukungan dari orang tua, dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari teman sejawat, bahkan dukungan dari murid-murid untuk kedepannya nanti bagaimana pembelajaran yang saya inginkan, tuh Mbak. Oke, dari sini saya bisa memahami apa yang Ibu sampaikan, Mbak Sri sampaikan. Jadi Mbak Sri di sini dalam proses pengembangan diri Mbak Sri, tentunya rencana yang Mbak Sri lakukan adalah itu tadi, mengikuti pelatihan-pelatihan yang mungkin online ya, mungkin saat ini kan sudah banyak sekali gitu kan. Terus meminta dukungan gitu, dukungan dari kepala sekolah, rekan-rekan sejawat, murid, bahkan orang tua juga, orang tua murid gitu kan, untuk supaya mungkin fasilitas yang kurang tadi itu bisa terbantu gitu ya. Mbak. Oke, nah sekarang mungkin setelah rencana-rencana tadi, kira-kira ini mau dimulai kapan nih Mbak Sri? Rencana ini kan kita kan benturan sama mid semester ya Mbak ya. Jadi insya Allah rencananya saya ini nanti akan saya jalankan setelah mid semester. Jadi Senin ini semester, Senin depannya insya Allah saya akan jalankan rencana tersebut Mbak. Oke, berarti mulai setelah mid semester nanti udah mulai ikut pelatihan ya buat pengembangan diri. Buat pengembangan diri saya. Dan mungkin mengajak tadi seperti yang disebutkan, mengajak kepala sekolah untuk membahas lebih lanjut tentang fasilitas sekolah gitu. Wah, mantap sekali Bu rencananya. Baik, kira-kira ketika kita bicara soal rencana tadi, dikatakan berhasil tuh yang seperti gimana, bagaimana ya Mbak Sri? Nah, ketika kita sudah banyak, panjang, lebar bicara ini Mbak ya, saya katakan berhasil. Yang tadinya itu saya tuh nggak paham, nggak ngerti nih, pusing saya harus bagaimana pembelajaran ini. Ketika bertemu dengan Mbak Ida, dikasih solusi, dikasih harapan, dikasih ini dan itu kan bagi saya sudah berhasilnya. Oh, aku udah berhasil nih, lihat ke depan. Kamu harus lihat ke depan loh ya, jangan tunduk ke bawah aja. Berarti kan suatu ukuran nih untuk saya. Nah, terus keberhasilannya untuk siswa saya sendiri, ya saya harus bekerja keras. Mengembangkan diri saya untuk nanti bisa saya binakan ke anak didik saya, gitu Mbak. Baik, nah dari apa yang sudah mungkin Mbak Sri jabarkan tadi, kira-kira bagaimana komitmen terhadap apa yang sudah disampaikan? Saya punya komitmen dan tanggung jawab di sini Mbak ya. Namanya kita guru, kita kan harus memberikan yang terbaik ya Mbak ya. Jadi benar. Jadi kalau kita itu niatnya baik, tulus, insya Allah Tuhan membalasnya gitu kan Mbak. Jadi komitmen saya di sini, saya harus bisa mengembangkan diri saya. Jadi kalau saya sudah bisa mengembangkan diri saya, otomatis saya akan memberikan ilmunya kepada murid ataupun teman sejawat yang ada di sekolah saya. Oke, berarti Mbak Sri di sini punya komitmen yang kuat gitu ya terhadap tanggung jawabnya sebagai pendidik. Baik, nah kira-kira nih perlu dukungan dari siapa saja nih Mbak supaya semua yang tadi solusi apa yang direncanakan itu bisa tercapai, supaya bisa berhasil gitu. Ya, dukungan itu perlu banget Mbak ya. Dukungan keluarga, dukungan sekolah itu perlu banget, support itu perlu. Jadi kalau di rumah mungkin saya dukungan dari suami, anak gitu ya Mbak ya. Terus agar gini Mbak, suami saya, ayo semangat, kamu bisa untuk memberikan yang terbaik kepada siapa nih, siswamu. Nah terus dukungan dari anak juga, ayo Bu, semangat Bu, Ibu biar tua harus bisa gitu. Nah terus dukungan dari sekolah, saya perlu dukungan kepala sekolah, teman sejawat, terus wali murid ataupun komite sekolah.
yang perlu sekali itu dukungan dari anak didik saya, Mbak. Mungkin itu Benar dukungan. sekali. Ya, benar sekali Mbak Sri. Jadi kita tentu saja untuk beberapa rencana yang kita harapkan dapat tercapai, kita perlu dukungan orang-orang terdekat, baik itu keluarga maupun rekan sejawat. Oke, jadi dari hasil percakapan kita kali ini, kira-kira ke depan tindak lanjutnya mau seperti apa ya Mbak Sri? Ya, tindak lanjut saya ke depan itu setelah saya jalankan nanti pelatihan saya, apa yang saya bisa, saya berikan kepada anak-anak, terus anak-anak juga bisa, terus juga selanjutnya itu memberikan juga kepada rekan-rekan. Oh, ternyata pembelajaran itu tidak melalui buku ini aja loh, tapi kalau kita itu semangat, kita itu kita itu semangat, terus kita itu pingin seperti orang itu, kita harus maju. Jadi jangan cuma bilang aku semangat loh, tapi kita nggak gerak. Jadi kalau kita semangat, kita harus maju, membuktikan bahwa kita ini biar sudah tua tetap semangat, gitu Mbak. Jadi mungkin itu tindak lanjutnya ke depan dari saya mungkin ya Mbak ya. Oke, baik, semangat sekali ya Mbak Sri. Jadi di sini ada yang bisa saya tangkap bahwa kita tuh tidak ada yang bisa membatasi gitu kan. Jadi mau bagaimanapun selama kita ada keinginan, kita pasti bisa bergerak gitu kan. Selama ada niat dan usaha. Oke, dari percakapan dari awal sampai akhir ada nggak nih yang bisa Ibu Mbak Sri simpulkan nih dari semua yang Mbak. sudah kita bahas? Ada Mbak. Jadi saya menyimpulkan di sini, saya pengen nangis loh Mbak. Saya menyimpulkan di sini kenapa jadi saya pengen nangis. Saya ini kan mempunyai keterbatasan kondisi, mempunyai keterbatasan kemampuan. Tapi setelah saya tuh bercurhat, mendapat teman curhat Mbak Ida, rasanya itu apa yang Tuhan kasih, penyakit yang Tuhan berikan, yang dititipkan ke saya itu rasanya ada nih Mbak di saya ini, rasanya plong. Kamu ini loh, kamu ada teman, kamu harus curhat, kamu jangan rendam sendiri. Jadi saya tuh berpikirnya seperti ini Mbak. Oh, ternyata aku ketemu sama Mbak Ida ini orang yang pas ya, orang yang bisa memberikan aku solusi, orang yang bisa memberikan aku harapan, orang yang bisa menuntun aku seperti ini. Itu mungkin kesimpulannya saya seperti itu. Saya jadi nangis Mbak, terharu sama diri saya Mbak dan Sri. Mbak Ida. Ya, alhamdulillah dari percakapan ini ternyata kita bisa saling sharing gitu kan Mbak ya. Banyak hal ternyata yang mungkin awalnya mengganjal, tapi ketika sudah kita ceritakan, sudah kita bahas sama-sama, ternyata solusi dari permasalahan yang kita hadapi itu ada di diri kita sendiri gitu. Cuma kita butuh mungkin satu teman buat membantu kita, buat menggali itu gitu kan. Aduh, senang sekali bisa ngobrol dan bertemu dengan Mbak Sri di ruang virtual ini. Semoga kita sehat selalu, jadi nanti bisa ketemu lagi gitu kan, secara tatap muka mungkin, karena ini lewat virtual. Semoga saya yang berterima kasih loh Mbak, karena Mbak Ida sudah mendengarkan curhatan saya, sudah memberikan solusi, udah memberikan ini, udah mau mendengarkan keluh kesahnya saya. Saya berterima kasih kembali. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan ya Mbak. Amin. Nanti mungkin kita bisa saling bertukar kabar, dan mungkin Ibu bisa Mbak Sri bisa sharing lagi ya tentang bagaimana bagaimana tindakan rencana dari apa yang tadi sudah rencananya sudah dilakukan apa belum, dan sampai mana. Mungkin kita bisa sharing lagi lebih jauh gitu kan.
Iya, insya Allah nanti Mbak setelah saya melakukan, saya akan komunikasikan lagi sama Mbak Ida apa yang perlu apa nih, saya minta bantuan apa sama Mbak Ida setelah saya melakukan apa namanya tindakan saya ini. Tapi Mbak Ida jangan bosan-bosan ya mendengarkan saya. Tentu saja enggak gitu, kita kan saling sharing ya Mbak ya gitu. Ya, iya Mbak, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Sehat selalu ya. Lalu sampai ketemu ya Mbak, sampai ketemu. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Mbak Sri. Waalaikumsalam Mbak Ida. Apa kabar hari Alhamdulillah baik hari ini. Mbak Sri, ini loh. Ya. Saya tadi kan ada ini ya, Bentar, ada Mbak. ngechat. Sebentar Mbak, Iya. Mbak Ida tambah cantik loh malam ini. Masya Allah, terima kasih. Lama kita jadi nggak ketemu. iya lama nggak ketemu karena pandemi ya, Iya. Mbak Sri ya. Jadi gini, tadi itu kan saya sempat ngechat dulu ya, buat Iya. mastikan Mbak ini sibuk apa enggak. Saya mau ngobrol-ngobrol nih. Boleh. Apa nih? Tentang apa jadi- nih? Jadi gini Mbak Sri, saya tuh ngerasa lagi punya ini loh problem, kegelisahan gitu. Kan Iya. sekarang lagi pandemi ya. Nah, jadi kita ini WFH, Iya. work from home gitu kan. Jadi ini menyebabkan saya tuh ngerasa sangat-sangat apa ya, kelelahan gitu loh Mbak. Oh iya. Jadi saya tuh ngerasa kalau misalkan dari pagi sampai malam Ya. itu kegiatan saya itu aja. Jadi di depan laptop aja. Gini, dari pagi saya udah ngajar nih. Terus Ya. habis ngajar saya duduk lagi nih buat ngoreksi atau buat melihat LMS dari anak-anak nih. Terus nanti udah waktunya sore, tiba-tiba udah sore aja. Terus habis Iya. itu malamnya itu kadang anak-anak saya itu masih aja tuh Bu ngechat saya nih ya Mbak Sri ya. Oh iya. Ngechat saya. Iya. Jadi mereka tuh ngechat saya buat bertanya tentang beberapa konsep yang mereka tidak pahami malam-malam. Jadi itu ngebuat apa ya? Ngebuat saya ngerasa ke distract banget sih. Iya. Distract banget. Jadi apa yang saya rasakan sekarang itu lebih kepada saya itu ngerasa nggak bisa lagi menyeimbangkan antara urusan kerjaan dengan kebutuhan saya untuk merasa senang seperti menjalankan hobi saya itu Bu. Jadi saya ngerasa masalah itu nih yang sekarang saya hadapi selama pandemi. Terlalu sibuk gitu loh Bu. Terlalu sibuk nih. Saya boleh bertanya nggak nih? Boleh lah. Boleh. Sebenarnya apa sih yang Mbak Ida harapkan dari masalahnya Mbak Ida ini loh? Apa sih yang Mbak Ida harapkan? Pasti ada lah harapan. Iya. Jadi gini, apa yang saya hadapi itu kan sebenarnya saya ngerasa hidup saya lagi tidak seimbang antara pekerjaan dengan urusan saya yang lain gitu. Jadi mungkin kalau misalkan saya bercerita tentang apa yang membuat saya senang, tentunya saya butuh waktu untuk me time gitu kan Mbak. Jadi menjalankan hobi saya. Dalam hal ini saya tuh punya hobi baca novel sama nonton drama. Jadi selama pandemi ini dari pagi sampai malam saya ngerasa saya kerja terus, sehingga hal itu tuh jadi saya nggak punya waktu gitu buat menjalankan hal yang saya sukain. Jadi karena hal ini apa ya, harapan saya tuh saya jadi lebih, saya berharap saya tuh bisa kembali lagi kembali lagi ke hal yang dulu pernah saya rasakan gitu. Saya menjadi lebih seimbang lagi gitu sama kebutuhan rasa senang saya dengan pekerjaan saya gitu. Saya bisa mencukupi rasa senang saya tapi tidak meninggalkan kewajiban saya. Sedangkan aktivitas yang sekarang itu betul-betul
membuat saya tuh kayak stres sendiri, kehilangan konsentrasi buat mengerjakan hal yang lain yang di luar pekerjaan gitu. Jadi kayak mau tidur malam pun saya ke distract gitu, kayak harus mikir oh besok gini lagi nih pasti sampai malam gitu. Iya. Anak-anak ngechat lagi nih, tanya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin udah dikasih materi tapi mereka butuh penguatan dari saya, terus ngechat saya malam-malam gitu. Itu yang bikin saya aduh gitu, saya kepengen kembali lagi nih menyeimbangkan. Jadi itu sih harapan saya, Mbak. Tapi kira-kira nih, apa sih yang membuat Mbak Ida tuh nggak bisa atau belum bisa menjalankan yang di hobi, yang di pekerjaan, atau sudah bisa atau belum bisa Mbak Ida? Sekarang ini kayaknya masih belum bisa gitu, makanya hambatannya itu tadi masih belum bisa menyeimbangkan antara saya butuh kesenangan, tapi saya harus juga menyelesaikan kewajiban saya di sini. Jadi mau senang, tapi saya nggak konsen. Apalagi kalau di sini kan hobi saya tuh kan nonton ya Bu, nonton drama gitu kan, atau baca novel kan. Kalau kita ke distract pas lagi nonton nih, atau lagi seru-serunya baca nih, tapi ke distract dengan hal lain gitu. Jadi kayak aduh ini apa sih gitu, saya butuh waktu me time nih gitu. Cuma malah jadinya selama pandemi saya berpikir kayaknya memang enakan luring deh daripada daring, kerjaannya jadi sampai malam. Padahal kita di rumah aja gitu loh. Jadi itu sih yang saya rasakan, saya bingung. Saya harus mulai apa ya? Mulai dari mana gitu. Dan bisa dapat pencerahan nih. Tapi Mbak, kira-kira ada nggak solusinya? Solusi ya? Solusinya Mbak Ida tuh ada nggak dalam menghadapi masalahnya Mbak Ida ini? Solusi apa ya? Gini, saya itu kan masalahnya tadi ngerasa ke distract sama murid-murid yang ngechat sampai malam ya. Mungkin solusinya itu saya bikin peraturan supaya murid-murid saya ini nggak ngehubungin saya sampai malam gitu, karena otomatis saya harus menghubungi wali kelas mungkin ya, untuk meminta supaya wali kelas itu menyampaikan kepada muridnya kalau setiap orang tuh butuh waktu lain gitu kan. Jadi tidak sampai malam menghubungi guru untuk bertanya hal-hal seperti itu. Jadi mungkin saya solusinya itu kali ya, Mbak ya. Terus untuk hal yang saya hadapi sekarang, saya kan kebingungan dengan jadwal saya. Jadi kayaknya solusi yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan yang saya rasa ini, kayak stres sendiri sama jadwal kerja saya, kayaknya saya bikin agenda harian sepertinya. Kayaknya lebih tepat bikin agenda harian. Jadi saya bikin hari ini saya harus ngapain dari jam sekian sampai jam sekian, terus saya lanjut lagi gitu kan dengan agenda yang lain, supaya saya bisa membedakan ada waktu untuk saya sendiri memenuhi kebutuhan rasa senang saya dengan pekerjaan. Jadi saya tuh bisa bekerja lebih teratur sesuai jadwal gitu kan. Jadi kalau udah waktunya berhenti, ya udah berhenti gitu. Berarti waktunya untuk memenuhi kebutuhan yang lain nih, tidak hanya soal pekerjaan. Mungkin itu kali ya solusi yang kiranya tepat untuk saya lakukan. Nah, tadi kan Mbak Ida kan sudah membuat jadwal nih, jadwalnya Mbak Ida kan. Nah, kapan jadwal itu mulai Mbak Ida lakukan? Jadwal rencananya itu. Kapan? Oh, rencana saya tadi ya? Iya, rencananya kapan nih? Mungkin mulai besok udah bisa saya terapkan kali ya. Cepet ya? Karena kan ini kan karena situasinya pandemi juga masih daring sampai sekarang. Kayaknya saya mulai besok pagi nih saya sudah kayaknya menghubungi wali-wali kelas yang di kelasnya mungkin ada pelajarannya saya ampuh, supaya wali kelas bisa memberikan pengertian kepada anak-anak kalau misalkan gurunya ini juga nggak setiap waktu pegang gadget atau terus-terusan harus memeriksa LMS mereka, ada waktu-waktunya. Mungkin kayak gitu. Terus mungkin Mbak ya, saya tuh setelah menghubungi wali kelas, saya juga harus segera membuat jadwal supaya hidup saya ini lebih teratur gitu, daripada stres sendiri nih kayak sekarang.
gara-gara Kayaknya nggak terjadwal sama sekali sepertinya. Jadi oke. pikirannya tuh kerjaan mulu gitu. Mhm mhm. Terus, apakah Mbak itu punya ukuran keberhasilan? Ukuran keberhasilan ya? Mhm. Jadi apa yang sekarang saya Iya. saya rencanakan tuh jadi Mhm. berhasil tuh kalau seperti apa gitu ya, Iya Mbak, ya? iya, maksudnya gitu, Mhm. heeh. Ukuran keberhasilannya mungkin di sini, ketika saya sudah bisa memenuhi kebutuhan saya yang lain Kebutuhan, tadi. mhm mhm. Dan, di sini anak-anak mungkin sudah tidak lagi, menghubungi saya sampai malam gitu kan, padahal sudah tidak kerja lagi gitu kan. Eee, Terus mungkin, saya bisa menjalankan agenda harian yang saya buat Iya, dengan komitmen dan tanggung jawab gitu. Jadi, lebih teratur. Nah, kalau menurut saya berhasil ketika saya sudah bisa mengatur semuanya menjadi lebih lebih baik gitu dan saya sudah bisa membedakan dan membalanckan, mhm menyeimbangkan lagi, kerjaan sama kebutuhan saya yang lain. Mungkin mhm itu kali apa ya, ukuran keberhasilannya. mhm. Nah, tadi kan Mbak Ida ada bilang, komitmen apa, tanggung jawab. Mbak Ida kan udah menyelesaikan solusinya, udah mempunyai ukuran keberhasilannya, udah kapan rencananya kan udah terarah nih, udah teragenda nih. Sekarang, yang mau Mbak Sri tanyakan itu, eee, punya nggak Mbak Ida tuh komitmen atau tanggung jawab? Tentu saja. Kalau Tentu saja. sudah kalau sudah, saya coba atur Mhm. tadi, atur strategi dan sudah mulai memulai, saya pasti akan berusaha untuk berkomitmen dan bertanggung Oke jawab. oke. Sekarang, pastinya Mbak Ida mempunyai tindak lanjut ya, Mbak, ya? Apa nih tindak Iya, lanjutnya Mbak Ida nanti? tindak lanjut ke depan tentunya, selain saya membutuhkan dukungan dari beberapa orang gitu kan, Mhm seperti tadi, saya butuh wali kelas nih buat membantu saya untuk mhm memberikan, mungkin sedikit mhm batasan dan pengertian kepada mhm. anak-anak, juga, saya butuh keluarga di rumah mungkin yang paling Mhm dekat gitu kan, selama pandemi ini dengan saya mhm supaya, mengingatkan saya bahwa sudah berhenti, sudah waktunya berhenti nih, udah nggak usah di depan laptop lagi gitu. Jadi harus sesuai jadwal yang kamu buat. Mungkin dukungan keluarga juga penting di sini, supaya saya mhm bisa membagi-bagi hal yang kiranya di sini susah saya bagi, itu mhm saya butuh dukungan supaya, mhm tetap tetap on track nih, Mbak, supaya mhm tetap tetap sesuai dengan jadwal yang saya buat sebelumnya gitu, mhm. Berarti dukungan keluarga tuh luar biasa ya, Mbak, ya? tentu aja. Mhm. Nah, apa, eee cerita kita ini dari masalah Mbak Ida nih, bisakah Mbak Ida menyimpulkannya? Menyimpulkan ya, eee, Mhm. mungkin Biar nanti saya aku bisa, "Ih, Mbak Ida tuh dulu kemarin begini-begini." oke oke oke, Mbak. Jadi ini, mungkin saya lebih kepada apa yang saya rasakan sekarang ya. Iya, Awalnya tadi saya pusing, stres pusing. sendiri. Mhm. Karena nggak ada teman curhat ya? Iya, karena saya butuh teman cerita mungkin yang bisa mencerahkan dan alhamdulillah, setelah bercerita beberapa menit ini saya jadi lebih, oh ternyata, eee, apa yang selama ini jadi masalah Mhm. itu, solusinya dekat banget loh gitu. Cuma Iya, kadang nggak betul. kepikiran Nggak aja. kepikiran. Heeh, Mhm jadi mhm mhm. karena di sini tadi ngobrol sama Mbak Sri, Iya, jadinya malah saya merasa lebih tercerahkan. Jadi mungkin kalau bisa mhm. disimpulkan ya, apa permasalahan kita sebenarnya, pencerahan atau solusi itu Mhm. sebenarnya bisa datang dari diri kita sendiri. Cuma mungkin Iya, kita butuh orang itu buat orang. membantu kita supaya, Mhm. solusi tersebut bisa muncul gitu kan, Iya, Mbak, ya. paling tidak buat mendengarkan ya, Mbak, ya? Iya, heeh. Terima kasih banyak loh, Mbak. Oke, Mbak, aku Heeh, senang banget loh mendengarkan ceritanya Mbak ini. Kapan nih kita iya. bisa ketemu? Bisa, mungkin ketemunya virtual ya, karena ini kan lagi pandemi nih. Jadi, Mhm saya kayaknya setelah saya terapkan semua yang tadi, mhm unek-unek saya, terus mhm. rencana saya, kayaknya saya butuh teman sharing lagi buat share, Oke, kemajuannya mhm seperti apa. Apakah saya sudah lebih, gembira gitu, nggak stres mhm. lagi, kayaknya saya butuh itu deh. Nanti mungkin saya bisa hubungin Mbak lagi ya, buat Mbak, cerita lebih satu lanjut, lagi satu lagi. ya. Saya tunggu loh ya, nanti ke depannya tuh bagaimana bagaimana, saya tunggu beritanya dari Mbak. Oke? Oke, heeh. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.